Hey guys, hari ini gue mau ngasih tahu cara ngemod keyboard Vortex Series VX5 Loop biar suaranya bisa mantap seperti ini. Kalau lu mau dengerin sound test yang lebih jelas, silahkan skip ke menit 14. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin jangan lupa hit tombol like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, tinggalin di komen saja. Gue biasanya juga streaming di Twitch @rain_ch. Kalau gue lagi live, tinggal tanya langsung saja, pasti gue jawab. Pertama gue mau ngejelasin semua mod yang bakal ada di tutorial ini. Pertama itu masang foam ke keyboard. Terus band-aid mod buat stabilizernya. Terus clipping dan looping stabilizernya. Terakhir itu cara looping switchnya. Semua mod ini akan membuat keyboard Anda mantap suaranya. Dompet lu juga nggak bakal nangis. Karena harga-harga mod ini sangat budget friendly. Oke, step pertama itu untuk mencabut semua keycapnya dengan keycap puller. Untuk keycap yang agak panjang seperti spasi, cabut pakai tangan saja. Saya agak merekomendasikan keycap puller yang plastik karena bisa membaret keycapnya. Lebih baik pakai yang model kawat seperti ini. Terus dengan switch puller yang dapat, cabut semua switchnya. Cara nyabutnya itu ujung atas dan bawah switchnya dipencet bareng dengan switch pullernya, terus tinggal ditarik ke atas. Stabilizernya juga jangan lupa dicabut. Cara nyabutnya itu di atas stabilizernya ada dua tab yang bisa dipencet ke dalam. Sesaat dipencet ke dalam langsung lepas sendiri stabilizernya. Terus dengan menggunakan obeng ujung Phillips head atau yang model plus, lepas 8 baut yang ada di plate atas. Simpan baut ini di tempat yang aman karena kecil dan gampang hilang. Setelah itu menggunakan pinset atau pakai tangan saja, cabut plate atas dari case, tapi hati-hati untuk tidak merusak atau membaret PCB, karena PCB sangat sensitif. Sebelum memindahkan PCB, pastikan tangan kering. Untuk memindahkan PCB-nya, usahakan hanya memegang pinggir atau ujung PCB-nya. Simpan PCB-nya di tempat aman, contohnya di dalam kotak original keyboardnya. Sekarang kita akan memasang foam kepada keyboardnya. Foam yang saya akan gunakan itu foam EVA 2mm, tapi yang agak lebih kaku dari yang biasanya ditemukan di pasaran. Sebenarnya lebih kaku foamnya lebih baik, karena suaranya akan lebih diserap oleh foamnya. Biar nggak terasa kosong keyboardnya. Untuk memotong foamnya, mulai dengan memotong seukuran dengan casing keyboardnya, dan dipotong dikit-dikit sampai bisa muat masuk. Dan untuk membuat bolong untuk bautnya, coret dengan spidol di mana ada tempat bautnya. Terus dengan cutter potong bentuk X di tempat itu. Nanti tinggal didorong ke bawah, terus langsung terbuat bolongnya buat bautnya. Casing originalnya VX5 itu nggak rata bawahnya. Ada barrier-barrier gitunya, jadi kita perlu memotong ke beberapa potongan foamnya biar muat pas di dalamnya. Untuk ini saya mencoret dengan spidol di area yang ada barriernya, terus saya tinggal potong. Step ini diulangi beberapa kali sampai piece-nya cukup buat muat ke dalam. Pastikan foamnya nggak menonjol ke atas, karena nanti PCB-nya nggak bisa ditutup sampai ngepas.
Ini ada foto foamnya di luar case-nya. Terus saya juga udah nomorin biar tinggal di pause aja kalau mau ngikutin cara saya potong foamnya. Terus next stepnya itu untuk memasukin PCB-nya lagi. Sama kayak tadi, PCB sangat sensitif, jadi jangan sampai rusak. Sebelum top lid dipasang lagi, kita akan menempel Band-Aid mod kepada PCB-nya. Gunanya Band-Aid mod itu untuk menghaluskan hentakan stabilizer pas dipencet. Jadi ini dipotong seukuran kaki stabilizer, terus ditempelin di tempat yang stabilizer kena PCB-nya aja. Biar nggak lupa, gue ingetin aja yang tempat ada stabilizer itu ada di spasi, di shift kiri, shift kanan, enter, sama backspace ya. Kalau VX 5 itu kan switch originalnya pakai Otemu. Mukanya itu agak susah kalau nggak punya switch opener. Gue itu caranya pakai cutter, ditaruh di kaki kanan kirinya, terus diangkat dikit sampai lepas. Terus buat looping, loop yang gue merekomendasikan untuk pemula itu Kritox GPL 205G0. Pertama, gue biasanya ngelooping springnya dulu. Gue lebih suka pakai back looping daripada single looping karena lebih lama kalau single looping kan. Cara back looping itu ambil sedikit loopnya di brushnya dan taruh di dalam ujung tertutup kantong plastiknya. Loop ini lu harus oles-olesin sampai loopnya rata ya. Terus semua spring lu dari semua switch yang tadi udah dibuka, semua masukin ke kantongnya aja terus dikocok-kocok buat kurang lebih 3 menit. Setelah di looping juga jangan pegang springnya ya karena ada minyaknya kan. Next part yang kita bakal looping itu bottom housingnya switchnya. Gua biasanya itu dengan kuas ngambil sedikit loopnya, terus dinding kiri dan kanan bottom housingnya gua loop 2 kali, 2 stroke gitu. Terus bolong yang di tengah gue masukin brushnya muter 2 kali dan luarnya juga 2 kali. Terus kita masukin spring yang tadi kita sudah looping ke dalam bottom housingnya. Ditaruh biar ngepas dengan bolong yang tadi aja. Terus ini yang kita mau looping sekarang namanya stemnya. Biasanya orang kalau looping pakai pinset, tapi gue pakai tangan aja sih, nggak apa. Gua caranya itu ngambil 3 stroke di semua sisi stemnya. Terus di stemnya ini kan ada 2 kaki yang nonjol keluar gitu. Kalau lu pakai tactile switch apa clicky switch itu jangan di loop, nanti tactile-nya hilang. Kalau linear di loop aja biar lebih halus. Terus langsung dimasukin aja, tapi pastiin kaki yang nonjol keluar itu ke arah spring leaf-nya yang warna emas-emas mengkilat gitu. Top housing biasanya gua nggak loop, langsung pasang aja langsung gitu. Sebelum mulai looping switch berikutnya, cek dulu switch yang ini nyala apa enggak gitu. Kayak dipencet mau apa enggak. Sekarang kita looping stabilizer-nya ya. Sebelum mulai looping gua mau kasih tahu dulu. Batch ini yang gua dapat VX5-nya yang batch 2021 early agak masalah stabilizer-nya. Kalau dicampur-campur gitu, stabilizer-nya dari satu keyboard gitu bisa ada yang seret-seret, kayak ukurannya nggak standar, nggak sama. Jadi pas looping lebih baik jangan dicampur stabilizer-nya, satu-satu cabutnya. Untuk membuka stabilizer-nya itu kawatnya tinggal diputer 90 derajat ke atas, yaitu arah yang ada plusnya. Sekarang stabilizer yang udah dilepas, stem dalamnya itu kita bakal ngeklip yang namanya fang-nya atau kaki yang nonjolnya. Itu kan sebenarnya ada 4 kakinya yang nonjol keluar. Ada 2 yang ada gigi kecilnya gitu yang nonjol ke bawah. Fang-nya itu bikin agak rasa banyak gitu pas dipencet stabilizer-nya. Jadi kita potong aja biasanya. Mungkin lu lebih suka yang ada fang-nya yang nggak usah dipotong, langsung skip ke looping stabilizer aja. Gua lupa kasih tahu fang-nya itu biasanya itu di pojok opposite gitu. Jadi satu kanan atas, satu kiri bawah, atau satu kiri atas, satu kanan bawah gitu.
Untuk looping stabilizer nggak terlalu beda dengan looping switch. Ini kan stabilizer ada stem sama housing luarnya juga. Housing luarnya dulu kita loop kanan, kiri, sama depannya. Pokoknya yang ada dindingnya di dalam. Terus buat stemnya kita loop kanan sama kirinya aja. Buat looping stabilizer biasanya orang agak tebel loopnya. Karena stabilizer emang kurang nggak terlalu tepat gitu ukurannya. Jadi dia banyak rattle kalau loopnya dikit. Biasanya orang banyakin loop biar nggak ada suara dari kawatnya kena sama plastiknya gitu. Nanti habis di looping, pas masang stem ke dalam outer housingnya itu pastiin yang 2 bolong di stem ngadep ke tempat kawatnya. Karena kan satu sisi ada 1 bolong, satu sisi 2 bolong on the stem. Pastiin yang 2 bolong ngadep ke tempat kawatnya. Pas masang kawatnya balik, saya biasanya direndam kawatnya di loopnya. Biar agak tebel itu karena itu suaranya rattling biasanya dari sana. Dari kawatnya kena sama plastiknya pas dipencet. Jadi loopnya agak tebel di sana biar dikit suaranya. Terus tadi kan plate habis dilepas kita belum pasang lagi. Ini kita pasang aja, terus bautnya juga jangan lupa ada 8 baut yang perlu dimasukin. Sebelum masang bautnya ke dalam plate-nya, gue juga masang switch-nya begini di 4 pojok sama spasi biar pastiin kalau muat switch-nya. Karena kadang-kadang habis di foam switch-nya nggak mau muat. Setelah plate-nya kita pasang stabilizer yang tadi kita sudah looping dulu. Habis stabilizer-nya udah dipasang, kita pasang semua switch-nya lagi. Pas switch-nya dipasang, hati-hati jangan sampai pin-nya bengkok. Kalau sampai bengkok, dilurusin saja pakai pin set. Step terakhirnya itu untuk memasang semua keycap-nya. Biasanya ini step paling lama karena nyari huruf di keycap-nya capek gitu. Kalau mau ganti keycap, paling baik di step ini. Biasanya saya juga spacebar saya invert, diputer kebalik karena rasanya lebih enak ngetik pakai spacebar kebalik. Habis semua modnya selesai, jangan lupa dites fungsi keyboardnya dulu. Kalau ada key yang gak responsif, cek pin switch-nya, bengkok apa enggak. Biasanya masalahnya itu. Sekarang kita langsung ke typing testnya aja, sebelum di mod dan habis di mod.
Oke guys, thank you sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan juga tinggal di komen. Atau bisa masuk ke stream gua di Twitch @rain_ch. Atau juga bisa masuk Discord kita. Linknya ada di description. Kalau lu udah nyoba mod ini dan sukses, jangan lupa share ke kita di Discord kita. Biar kita bisa ngobrol keyboard gitu bro. Sampai ketemu lagi di Rain Channel. Thank you and bye-bye.